Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG pada hari ini ya. Ya, hari ini terlihat pergerakan IHSG masih melanjutkan koreksi yang terjadi pada kemarin ya. Dimana kemarin indeks IHSG ditutup minus 1,7 dan hari ini indeks IHSG tampak melemah ya, minus 3,1% ya, 3,1% ya. Dimana IHSG tepat ditutup ya di level 4480 dengan low 4463, dimana pas bertepatan ya dengan garis moving average ya. Jadi IHSG berada di persimpangan ya antara rebound atau dia akan menembus moving average 20 dan seterusnya akan menguji dari support berikutnya dari IHSG ya yang ada di kisaran range 4317 sampai dengan 4238 ya. Nah, hari ini IHSG tampak tidak meresponi pergerakan dari Dow Future ya. Walaupun emang pada pagi hari Dow Future memang minus sempat sampai 0,8 bahkan minus 1%, namun pada akhir sesi pertama terlihat Dow Future menguat ya, bahkan menjadi positif. Namun IHSG tampak tidak merespon ya kenaikan perubahan dari Dow Future ya, di mana hanya sempat di menit-menit pertama sesi kedua dimulai IHSG yang asalnya dari minus 3% rebound ya sampai minus 2,5%, namun pada akhirnya tetap mengalami penurunan karena sektor bank ditekan sangat dalam ya, terutama BRI, BNI dan Mandiri, terutama Bank Mandiri, Bank BRI ya yang tampak ditekan habis-habisan ya, karena ada dua bank besar yang asing yang tampak hari ini melakukan net sell yang besar sekali ya di BRI dan BCA ya. Bila digabung total dua saham ini aja asing sudah keluar dari dua saham tersebut sebesar 800 miliar ya. Ya, walaupun BCA sendiri nanti ada Senin depan tanggal 20 ada cum dividen ya, namun tampaknya itu tidak berpengaruh dan asing tetap menekan BCA juga ya, sampai minus lumayan dalam ya. Nah, bila kita lihat ya, ini pergerakan IHSG, bila kita lihat candle-nya ya, ini dari pergerakannya ya, 1, 2, 3, 7, 8, nah ini 8 candle ya, terlihat candle didominasi oleh candle turun ya. Ini ada 2 kali candle turun, candle naik cuma sekali dengan pembentukan candle yang kurang bagus ya, dengan bodinya yang sangat kecil. Kemudian turun kembali, naik. Nah, ini ada 2 kali turun lagi dengan candle yang besar ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa kekuatan tekanan jual yang di 8 hari terakhir hari bursa terlihat sudah sangat besar ya. Nah, bila dibandingkan ya di periode ini ya, di saat candle kita lihat lebih banyak dominasi candle naik ya dengan body yang sangat besar ya, yang sangat panjang ya. Jadi menandakan di mana akumulasi beli lebih mendominasi daripada tekanan jual. Kita lihat tekanan jual hanya sekali besok naik ya. Sekali dia naik dengan candle naik yang sangat besar ya, atau tinggi kenaikannya ya. Nah, jadi untuk
sekarang ini ya, dalam 2 minggu terakhir ini terlihat tekanan jual makin lama makin membesar ya. Dan hari ini pun sudah menembus dari area supportnya 4.545 sampai 4.639, yang dimana di sebelumnya ya ada 5 candle ini terlihat support ini sanggup menjaga dari koreksi atau menahan dari koreksi IHSG sendiri, namun pada hari ini akhirnya jebol ya, karena juga ditekannya saham-saham bank, terutama juga BCA pun ikutan ditekan juga, akhirnya IHSG turun menembus support 4.545 dan sampai di moving average 20 di kisaran 4.466 ya tadi ya. Dan juga dari indikator MACD-nya pun dalam 6 hari terakhir ini MACD-nya juga memperlihatkan adanya tekanan jual yang mulai membesar ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, teman, untuk rekan-rekan yang masih hold saham ya. Oke, kita akan lihat. Berarti ketika sudah menembus ini berarti terlihat skenario yang paling 3 pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Berarti IHSG tampak menembus, ya, dia menembus dari mencoba naik ya. Mencoba naik namun tidak bisa menembus ya sampai ke resisten 4937, namun malah berbalik arah dan menembus support ya di 4.545 sampai 4.639 dan akan mengarah ke support berikutnya ya. Ini adalah chart IHSG ya ketika hari tanggal 9 April ya. Oke, kita akan melangkah pada pembahasan setelahnya ya. Berarti ini saya akan coba menawarkan untuk rekan-rekan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader VVIP, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup Telegram ya. Dan juga nanti bisa mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun setelah market sudah berjalan ya. Nanti di dalam grup tersebut ya rekan-rekan dapat berdiskusi ya masalah saham ya, masalah money management atau strategi trading dan segala untuk mengenai saham, dan juga nanti bisa berkonsultasi mengenai saham yang diincar maupun saham-saham yang sudah dimiliki, bagaimana update chartnya ya lengkap. Nanti saya akan berikan ya analisa teknikalnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh rekomendasi sahamnya yang pernah diberikan. Oke, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Oke, nah saham pertama yang kita akan bahas, nah ini adalah saham yang menarik perhatian ketika market baru buka, sudah mulai bergerak ya, yaitu saham Era Jaya Swasembada ya. Nah, ini cukup melawan arus ya dari hari ini ya, yang dari pertama sudah tertekan, namun Era mampu menguat ya dan menguji kembali resistennya ya di kisaran 1235 ya. Dan bila kita lihat terlihat kenaikannya disertai dengan adanya volume yang besar ya, menandakan bahwa masih terjadi akumulasi beli yang kuat di Era ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun juga masih menampakkan adanya akumulasi beli yang sangat kuat ya. Nah, ini untuk resistennya bila besok Era mampu menembus dan close di atas 1235 ya.
nanti ERA akan cenderung untuk menguat kembali menuju ke resisten berikutnya di 1420 ya, resisten berikutnya ya. Nah, bila kita lihat tren dari ERA ya, nah dari akhir ya, minggu-minggu akhir Maret sampai sekarang terlihat pembentukan dari higher high dan juga dari higher low terus-menerus ya. Jadi cenderung uptrend ya untuk ERA ya. Nah, untuk supportnya sendiri ERA supportnya masih ada di 1030 ya. Nah, bila kita melihat dari candle ERA ya, terlihat pembentukan candlenya ya, di mana candle naik terlihat lebih besar ya daripada ketika candle turun. Jadi masih terlihat trennya masih cukup bagus ya untuk ERA ya. Nah, berikutnya kita akan membahas satu saham yang gerakannya hampir sama dengan ERA ya, yaitu saham Typhoon Immobile Indonesia atau TELE ya. Ini TELE pergerakannya seringkali berbarengan ya. Baik mau turun ataupun naik seringkali berbarengan dengan ERA ya. Nah, untuk TELE sendiri terlihat ada resisten di kisaran 147 ya. Dan support di 132 ya. Nah, bila kita lihat juga pergerakannya juga sudah membentuk higher high ya dan juga higher low ya. Jadi sudah uptrend ya. Kita tinggal menunggu terjadinya higher high ya. Dengan untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 176 ya. Nah, bila kita lihat MACD-nya terlihat agak berbeda ya dengan ERA ya. Ini sudah muncul adanya tekanan jual ya. Dan juga TELE udah masuk dalam fase yang fase sideway ya, dengan range 132 sampai 147 dan juga untuk volume sendiri ya, akhir-akhir ini ketika sideway terlihat agak menurun ya daripada ketika pertama kali naik ya. Nah, pas waktu pertama kali naik ya, terlihat akumulasi belinya cukup sangat kuat ya. Nah, kita harapkan besok ya TELE bisa keluar dari resisten 147 lagi ya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan melihat dari sektor mining ya, yaitu dari sektor emas ya. Untuk saham yang pertama dari sektor emas kita bahas yaitu J Resource Asia Pasifik atau PESAP ya. Nah, bila kita lihat dari pergerakan dari PESAP, terlihat agak sedikit berbeda dengan MDKA ya. Bila MDKA sudah berada di bagian atas ya, dan cenderung naik ya, sudah naik duluan mendekati resisten sebelumnya ya. Nah, ini PESAP masih belum banyak bergerak dan lebih banyak cenderung berkonsolidasi ya. Dan bila kita lihat PESAP ini membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Bila kita lihat ya, ini ada kenaikan ya, turun naik lagi, terlihat terbentuk resistennya hampir rata ya, dan juga pembentukannya higher low-nya makin lama makin tinggi ya. Nah, hari ini dia rebound lagi ya. PESAP ini mampu rebound lagi ya di garis support ya, downtrend-nya sini ya. Di daerah uptrend bagian bawahnya ya. Nah, besok PESAP ada peluang untuk rebound ya. Rebound ya, menuju ke resistennya di 222 ya. Nah, bila kita lihat MACD-nya pun sudah mulai ada tekanan jual ya, namun belum sampai dia menunjukkan adanya dead cross ya, atau tekanan jual yang sangat kuat ya. Jadi terlihat masih cukup bagus ya. Jadi masih ada chance untuk PESAP untuk kembali naik ke atas dari moving average 20-nya ya. Oke, ini saham kedua yang kita bahas dari sektor mining emas ini ada Wilton Makmur Indonesia atau SKMI ya. Ini juga sama ya, untuk SKMI juga membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya, di mana resisten cenderung datar dan kemudian
low-nya makin lama makin tinggi ya. Nah, ini. Nanti untuk support terdekat dari SQMI ada di 208 ya. Namun dan kemudian untuk resistennya ya yang akan dicoba ya ini akan di 248 ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, terlihat sudah mulai terjadi akumulasi beli namun memang belum terlalu kuat ya karena memang belum bisa tutup di atas close di atas 248 ya. Nah, ini akan kita tunggu ya. Ini apakah SQMI ini ya bisa rebound ya bertepatan dengan moving average 20-nya dan juga dari uptrend channel-nya ini ya. Nah, apabila mampu rebound ya besok, ini ada chance dari SQMI untuk menuju ke resisten 248 ya. Dan apabila bisa menembus dari 248 ya ada chance untuk SQMI menutup gap-gap ya ini ya sampai di range 300 sampai 310 ini ya. Dan tadi seharian juga harga emas terlihat menguat ya. Terus menguat menuju ke 1760-an ya. Nah, harapkan besok apabila besok harga emas kembali naik ada potensi dari PESAP dan SQMI ini untuk naik ya. Nah, saham berikutnya ini saham dari sektor konsumer ya atau karena pergerakannya juga lebih defensif ya ketika kondisi krisis atau tekanan jual ke IHSG cukup besar ya. Ini pertama kita akan membahas Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP ya. Ini ICBP pergerakannya ya dalam kisaran 2 minggu terakhir ini terlihat membentuk pola sideways ya dengan resisten 10.350 dengan support di 9.700 ya. Nah, dan ini juga tepat di moving average 20-nya ya, terlihat ya. Nah, besok apabila IHSG masih tertekan ada chance ada potensi dari ICBP akan untuk menguji dari support areanya ya, di 9.700 ya. Nah, bila kita lihat ya, dari indikator MACD-nya memang terlihat akumulasi beli masih cukup bagus ya. Namun pada kenaikan yang kedua ini ya, terlihat akumulasi belinya terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Jadi ICBP chartnya cenderung sideways ya. Nah, ini untuk besok ya. Ini bisa diperhatikan waktu dia menguji dari support ya, apabila mampu rebound ya ada chance dari ICBP untuk tidak dead cross ya. Dan kalau sampai turun menembus support dengan volume yang besar ya, dengan candle yang full body ada kemungkinan ya ICBP akan dead cross ya. Nah, saham berikutnya adalah dari sektor konsumer juga ya. Ini ada BNLI ya. Nah, ini BNLI. Oh, sorry. Ini ada Kalbe dari konsumer ya. Ini Kalbe pergerakannya ya. Ini terlihat ya di awal akhir Maret sampai awal April terlihat naik menembus downtrend ya dan pullback ya. Nah, 3 hari lalu berhasil rebound ya dari moving average 20 dan juga dari support ya 1110 rebound ya keluar lagi dari downtrend channel. Namun pada hari ini kembali tertekan oleh kondisi IHSG ya dan juga kondisi global Amerika yang kembali turun ya. Nah, untuk besok ada potensi dari KB yaitu menguji support ya dan juga menguji dari moving average 20-nya ya. Yang juga ada di kisaran 1110 dan juga dari downtrend channel ya. Nah, kalau dari MACD-nya juga terlihat ya, waktu kenaikan pertama ini terlihat akumulasi belinya sangat kuat ya. Dan terjadi koreksi. Nah, ini ketika mencoba rebound ya, ternyata tidak bisa sampai ke resisten atau membuat higher high ya. Ini cukup diwaspadai ya. Nah, cukup berbahaya bila nanti malah tertekan terus ya. Nah, bisa dead cross ya. Jadi tekanan jualnya mulai membesar ya. Ini cukup berarti karena sudah membentuk lower high ya. Ini cukup jadi perhatian karena bisa merubah tren dari yang sebelumnya terbentuk yang sudah mulai uptrend ya.
dan ini terbentuk lower high ya. Ini cukup bahaya ya. Dan apabila nanti KLP malah menembus dari supportnya. Nah, ini saham terakhir yang akan dibahas pada video kali ini. Ada saham Bank Permata atau BNLI ya. Nah, ini 4 hari lalu terlihat BNLI mampu break dari resisten ya, 1165 ya. Nah, ini polanya, ini terlihat ada pola ascending juga ya, dengan resisten 165. Bila kita lihat ada polanya seperti ini ya, dengan pembentukan high-high terus. Apabila besok penurunan masih berlanjut ya, ada chance BNLI akan pullback ya, ke support yang kemarin jadi resisten yang sudah ditembus ya, di 1105 ya. Dan juga nanti bisa seperti pola di KLP ya, ketika dia pullback biasanya dia akan rebound ya. Nah, bila berhasil rebound ya, nanti BNLI ada potensi untuk kembali menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1340 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, nah, untuk sampai hari ini terlihat adanya akumulasi beli yang makin lama makin menguat ya. Bila kita lihat volumenya pun 4 hari ya, paling lalu terlihat sangat lebih besar ya daripada kenaikan sebelumnya ya. Jadi kekuatan akumulasi belinya besar ya. Nah, cukup bagus ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.